punten tadi teh aya kalepatan sanes MOU-nya sama lebih ke kontrak kerjasama mungkin dari Oke. A dan B gitu ya Bu ya, Hmm. supados sapertos nu kamari teh aya cariosan nanti siapa yang bertanggung jawab begitu kan, jikalau A B C D-nya kalau itu udah terjadi mungkin kita bisa lanjut ke sana gitu. Iya, Ya. iya. Dan mungkin Bu setelah kita memilih sahur Ibu Teti, setelah kita memilih pengembang lift mana yang akan menjadi pelaksana pembangunan lift di SMA Negeri 4 Kota Bandung. Nah, kalau untuk yang bangunannya sendiri, yang konstruksinya itu belum termasuk PPN. Itu Kak Hasan. Oh, jadi yang PPN itu konstruksinya kan. Kalau unit udah ada ya, udah include PPN tuh tadi. Konstruksinya aja. Ya. Mangga dilanjut Kang. Kalau untuk unit dan install udah include. Itu udah include. Nah, untuk bangunannya, untuk hoistway-nya itu belum ada PPN-nya ini. Kak Hasan. 2050. Makanya abdi janten harga ieu teh teu acan aya PPN-an. Mangga eta mah bade bilih ke sekolah mau yang bayar mangga gitu untuk PPN-nya. Cuman untuk harga netnya sih segini. Kalau untuk unit sih udah dengan PPN harga segitu. P8 yang ini Kang benda dengan vendor yang kemarin yang presentasi itu di P6 itu 450 kg. Kalau yang saya tawarkan ini P8 di 660 kg. Lebih luas. Jadi dihitung-hitung dapatnya 604,50. 550 nih. Bengkak bengkak. Iya sih. Ya, tapi memang membesar juga itu ya P-nya P8 ya. Ya, unitnya juga jadi tambah besar Bu. Nah, unit yang tadi Ibu tes di NH itu nanti seperti itu. Cuman yang nanti di SMA 4 itu lebih wide Bu, lebih lebar karena saya arahkan untuk bisa masuk 2 kursi roda. Itu jarak lebarnya itu di 140 kali 120 ke belakang. Jadi lebih wide, lebih lebar. Kalau yang saya tawarkan ini, P-nya udah Ibu bisa rasakan sendiri tadi juga P8 segi sakumaha gitu heurina gitu ya Bu ya. Apalagi di P6 gitu. Kecil, terlalu kecil sih kalau P6. Menurut saya. Iya. Segitu Pak Hasan. Kang Hasan ada. Oke, siap Kang Dian, hatur nuhun pemaparannya. Kita berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Mangga ya. Dari pihak sekolah dulu ini Pak Kang Firman, mangga sebagai alumni oke sekaligus pimpinan di sekolah wakil nete Teti mangga. Ya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon Kang Dian abdi mah hiji we patarosan tehnya. Mungkin ini teh berhubungan dengan harga tukar rupiah terhadap dolar yang semakin lumayan ya saat ini gitu. Nah, pertanyaannya simpel aja Kang. Keunggulan Mitsubishi dibandingkan yang lain tuh apa aja sih Kang gitu? Dari segi produk, dari segi yang lainnya lah. Artinya apakah dengan harga yang lebih tinggi ya kalau nggak salah gitu,
yang kemarin-kemarin dari kita yang udah kita dengarkan, apakah memiliki keunggulan apa sih yang menyebabkan Mitsubishi ini seperti itu begitu. Tambun eta Kang Hasan mun ti abdi mah sementawis. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga langsung Kang Dian. Baik, keunggulan Mitsubishi itu untuk after sale service-nya, untuk spare part-nya segala macam itu ditangani oleh timnya sendiri gitu. Jadi untuk yang orang-orang maintenance juga orang-orang Mitsubishi, spare part juga spare part Mitsubishi, jadi bukan spare part Kannibalan gitu Kang. Nah, walaupun ini diproduksi di Cina, di Shanghai, tapi masih under license, jadi masih dalam pengawasan Mitsubishi Jepang. Nah, kenapa saya menginikan Mitsubishi? Mitsubishi, maaf bukannya ini yang lain, yang saya apal tuh produk lain-lain kadang-kadang gitu ya, spare part-nya itu Kannibalan gitu ya, dari berbagai merek dibikin, di-install, jadi satu, yang mengakibatkan pada saatnya ada trouble, ada apa itu mereka spare part kadang-kadang menunggu dari si yang punya merek sendiri gitu loh. Nah, untuk Mitsubishi sendiri karena semua spare part-nya dari A sampai Z-nya itu menggunakan merek sendiri, jadi spare part-nya udah terjamin. Yang namanya lift itu nggak beda jauh dengan kendaraan. Jadi itu berputar setiap hari, otomatis ada yang aus, ada yang berkurang dari itu. Dan itu harus ada penggantian, harus ada perawatan yang continue gitu ya, nggak bisa kita menggunakan maintenance yang outsourcing. Yang kebanyakan itu maintenance outsourcing. Jadi berbagai merek lift atau eskalator itu menggunakan maintenance outsourcing, jadi campur-campur gitu loh. Nah, kalau Mitsubishi sendiri dia ditangani oleh tenaga ahli dan orang maintenance Mitsubishi sendiri. Itu salah satu keunggulannya, karena yang saya khawatirkan ada after sale service-nya Kang. Nah, untuk kualitasnya sendiri itu udah di Mitsubishi udah berjalan lama. Ini Mitsubishi Electric itu udah bertahun-tahun pengalaman dalam bidang eskalator, lift dan sebagainya tuh. Jadi udah bisa ini penjaminannya gitulah Kang Firman. Segitu mungkin Kang Firman. Ya, selanjutnya Kang gini, kalau soal maintenance itu service kontrak atau gimana? Kan mungkin ada yang saya dengar semua vendor, bukan vendor ya, pengembang atau pembangunnya lift itu dia menyediakan alat semua, kita tinggal terima beres, atau memang ada beberapa seperti yang tadi dibilang gitu, kita nyarikan alat atau bukan dari pihak si liftnya begitu. Kalau dari Mitsubishi berarti itu servis kontrak semua ya? Servis kontrak semua. Untuk tahun pertama gratis Kang, untuk tahun berikutnya itu ada bill charge gitu Kang. Nah, semua ditangani oleh orang-orang Mitsubishi sendiri, baik untuk gratisnya itu include. Halo, ya. Ya udah. Include kalau yang setahun itu garansi dengan include dengan spare part-nya. Include dengan spare part-nya Kang. Oh iya. Dalam jangka waktu setahun itu, include dengan spare part. Jadi kalau konstruksinya kan ini konstruksi kan sama Kang juga ya. Konstruksi ya. Jadi dari pihak sekolah tuh kalau misalkan perusahaan Akang yang mendapat tendernya ini jadi satu perusahaan saja gitu. Tidak ada perusahaan lain yang istilahnya untuk konstruksinya, untuk sipilnya, untuk liftnya gitu. Ini kita satu perusahaan saja yang menanganinya gitu. Ya. Mulai dari fondasi, struktur, sipil, sampai dengan elektrikal,
itu dalam satu, ya saya sendiri gitulah anggaplah Kang Firman, dari satu sumber. Jadi nggak pihak siapa nggak. Jadi dalam satu sumber, mekanikal elektrikalnya, strukturnya, sipilnya, itu yang ngerjain saya sendiri, Kang Firman. Alhamdulillah atuh ai kitu mah nya janten meureun tiasa langkung mirah ai ku alumni mah. Siap Kang Firman. Mangga dilajang kan sanet dilajang. Eta nu di poinan di garis bawah nu ujung eta tah ku alumninya kan. Mangga Pak Asep, Ibu Ria bilih anu bade ditaroskeun. Asep ge panginten ieu ketua oge ketua. Mangga Pak Asep. Pak Asep mangga. Ma Bu, abdi mah ngiringan ya Bu. Nuju nonton bola. Tunduh Bu. Oh iya. Nah, aya bola. Aya bola gitu Pak Asep? Iya. Iya ada tunduh iya. Oh, siap. Apa? Bu Ria, maka Bu Ria. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hapunten Ibu telat masuk tadi, lampu mati. Oh iya. Punten. Kang Hasan hatur nuhun, Kang Dian hatur nuhun. Sebenarnya kalau saya pribadi ya seperti Pak Asep, ikut aja mana yang baik, yang pasti mungkin yang murah, efektif, efisien itu aja mungkin. Yang pasti lagi ya itulah, mudah-mudahan bisa segera terwujud Kang Hasan, itu yang keinginan yang utama gitu. Jadi bagaimana juga ini adalah sebuah solusi untuk sebuah permasalahan di mana bisa membantu untuk teman-teman, anak-anak yang disabilitas. Insya Allah apapun niat kita, kalaupun ya katakanlah banyak kendala, Allah akan meridhoi kalau memang itu hal yang baik. Itu saja Kang Hasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.